Assalamualaikum adik-adik muslim Indonesia. Hai semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Kalian tentu sudah melihat sosok di antaranya. Wali Songo merupakan 9 orang yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa atau di Indonesia. Mereka tinggal di wilayah terpenting pantai utara. Wilayah pertama yaitu Surabaya, Gresik, dan Lamongan yang berada di Provinsi Jawa Timur. Wilayah kedua yaitu Demak, Kudus, Muria, berada di Provinsi Jawa Tengah. Dan wilayah ketiga yaitu Cirebon yang bertempatkan di Provinsi Jawa Barat. Adik-adik, Wali Songo adalah orang-orang yang ketakwaannya sangat kuat dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benda-benda mistis seperti yang dipercaya masyarakat Indonesia pada awal Islam masuk ke Indonesia. Wali Songo yaitu wali Allah yang berjumlah 9 orang. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Sunan Gresik memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau dilahirkan di Samarkand. Beliau juga merupakan sosok pertama dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Tujuan utamanya yaitu mendakwahkan atau menyiarkan ajaran Islam di Jawa. Adapun cara beliau menyampaikan ajaran Islam agar diterima oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam sehingga beliau bisa lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat bisa menerima kehadiran beliau serta ajaran yang dibawanya. Tidak lupa, beliau juga membangun pondok tempat belajar agama Islam di Leran, Gresik. Wali Songo yang kedua yaitu Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau mendirikan pondok pesantren pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa, yaitu di Ampel Denta, Surabaya. Beliau mengajarkan ajaran dasar mengenai akidah dan ibadah. Ajaran yang paling dikenal yaitu Moh Limo. Apa itu Moh Limo? Coba simak dan perhatikan. Yang pertama yaitu moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngambe, tidak mau minum minuman keras. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat, tidak mau mabuk-mabukan dengan cara menghisap ganja. Yang kelima, moh madon atau tidak mau berzina. Wali Songo yang ketiga yaitu Sunan Bonang yang memiliki nama asli Mahdum Ibrahim. Beliau merupakan putra sekaligus murid dari Sunan Ampel. Beliau juga merupakan salah seorang yang teladan dan pendakwah yang sangat santun. Dalam mengajarkan ajaran Islam, beliau berdakwah melalui seni, yaitu salah satunya menggunakan alat musik yang disebut dengan bonang. Maka dari sanalah beliau dikenal dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dikenal sebagai kreator gamelan Jawa seperti sekarang ini. Karya-karya dari beliau yaitu berisi zikir yang dituangkan dalam nyanyian-nyanyian, salah satunya yaitu Tombo Ati, Suluk Wijil. Sunan Bonang juga pawai memerankan pewayangan sebagai kesempatan beliau menambah dan mengubah syair-syair kepada syariat Islam, sehingga itu menjadi salah satu cara menyebarkan agama Islam agar mudah diterima oleh masyarakat. Wali Songo yang keempat yaitu Sunan Derajat yang mempunyai nama asli Raden Kosim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau berdakwah dengan sosial, yaitu membangun kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Setelah itu mengajarkan agama Islam. Beliau juga mendirikan pondok pesantren yang dijalankan secara mandiri di Desa Derajat, Pacitan, Lamongan.
Seperti halnya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga mengajarkan ajaran Islam melalui seni. Hanya saja Sunan Derajat menggunakan tembang Majapahit Pangkur. Yang kelima yaitu Sunan Kudus. Beliau mempunyai nama asli yaitu Jafar Shadiq. Sunan Kudus merupakan putra Sunan Gunung atau Raden Usman Haji. Sunan Kudus hidup di lingkungan Kerajaan Demak sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan penguasa Demak. Salah satu bukti sejarah beliau adalah Masjid Menara Kudus yang berdiri hingga saat ini. Nah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita baru sampai kepada Sunan Kudus. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan kepada Wali Songo yang ke-6 sampai ke-9. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.